Nah, selanjutnya adalah ikatan ion. Nah, sebelumnya ikatan ion adalah gaya tarik-menarik listrik antara ion yang berbeda muatan. Ikatan ion disebut juga ikatan elektrovalen. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalkan tarik-menarik itu harus ada kutub positif dan kutub negatif ya. Jadi, dalam pembentukan ion pasti ada logam dan non-logam. Logam itu ditandain dengan kubu atau kutub positif, kalau misalkan non-logam itu kutub negatif ya. Seperti yang kita tahu nih, bahwa logam itu memiliki ionisasi yang kecil sehingga mudah melepaskan elektron. Nah, kalau misalkan melepaskan itu kita tandai dengan melepaskan ya. Kalau melepas kita tandai dengan lambang positif. Nah, kalau misalkan non-logam itu memiliki keelektronegatifan yang besar yang membuat non-logam hanya dapat menyerap elektron ya. Nah, kalau menyerap itu kita tandai dengan negatif, sehingga di sini terbentuklah nih positif dan negatifnya ya, sehingga bisalah nih kalau misalnya ada positif negatifnya terbentuklah ion ya, karena kan syarat menjadi ion itu adalah adanya tarik menarik ya kan, tarik menarik antar ion yang berbeda muatan. Ini kan berbeda nih, positif sama negatif. Kalau misalnya negatif sama negatif ya nggak bakal jadi ion, positif sama positif juga nggak bakal jadi ion. Jadi syaratnya adalah positif dan negatif sehingga menjadi ion ya. Nah, di sini Cici bakal bahas lagi sedikit ya, mengulang mata pelajaran yang kemarin mengenai itu elektrovalensi. Elektronvalensi itu adalah kulit terluar ya. Jadi untuk menghitungnya gampang aja nih. Misalkan Mg ya, magnesium. Nah, di tabelnya itu magnesium tuh berapa sih? Nih. Mg itu yang ini ya. Mg itu yang ini nih. Ya kan? Ini adalah 12 karena 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Nih 12. Ini agak gurem ya, maaf ya. 12 berarti kita bisa ditulis nih di sini 12. Nah, bentuknya gimana sih Ci gitu kan? Ini seperti kita harus pahamin dulu nih ya, untuk membentuk elektron valensi itu gimana caranya ya. Nah, kita buatlah elektron valensi. Ini Mg ya, Mg nya kita tandain hitam dulu tulisannya. Mg. Kemarin yang Cici bilang kalau misal kulit yang pertama itu pasti cuman ada 2 ya kan, ini 2. Nah, ini kan 12 ya kan, ini baru tertulis 2 ya kan. Nah, sehingga kita buat lagi nih lingkarannya. Kulit kedua itu pasti selalu 8 ya. Semoga hitungannya kamu masih ingat ya. Kalau misal masih kurang ingat, nanti Cici buatin lagi. Tapi ini kita selesain dulu ya, ini. Nah, ini kan berarti kan kita hitung ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti masih kurang 2. Nah, kita buat lagi aja 2 di sini. 2. Nah, jadi 12 kan nih ya. Nih, ini 10, 11, 12 ya. Nah, kita ingat pengertiannya elektron valensi. Elektron valensi adalah kulit terluar, sehingga bisa dibilang elektron valensi dari Mg yaitu 2. Karena ini kan elektron valensinya nih.
Jangan warna ini deh, Cici bedain. Warna hijau. Ya. Elektron valensi itu adalah kulit terluar. Jadi elektron valensi dari Mg yaitu 2. Lihatnya di mana ini? Ini adalah kulit terluar dari Mg. 1, 2. Oke. Semoga sampai sini paham. Kita lanjut dulu ya. Yang coba lagi yang N, nitrogen ya. Oke, kita coba lagi yang N. Sorry, kebablasan N. Kita lihat nih di tabel periodiknya. N itu adalah ini 7 ya. Ini 7. Nih, yang ini 7. Oke. Berarti bisa dong kita di sini tulis N sama dengan 7. Ya. Buat N. Ini kurang ke bawah. Nah. Bikin biru sama N itu 2 yang kulit pertamanya. Kulit keduanya maksimal adalah 8. Tapi karena ini 7 dan kita udah kemakan 2 nih, berarti masih kurang 5. Langsunglah kamu tulis nih. 1 2 3 4 5. Sehingga jadilah 7. 1 2 3 4 5 6 7. Sehingga kulit terluar dari N adalah 7. Adalah 5 ya. Yang ini. Kulit terluarnya adalah 5. 1 2 3 4 5. Atau bisa kamu hitung ya. Bisa nih kamu hitung nih. Ini kan N nih, ya kan? Di sini N. Kamu hitung mundur aja. 1 2 3 4 5. Sehingga elektron valensinya adalah 5 ya. Mg juga gitu. Mg tadi elektron valensinya adalah 2. Jadi kalau misalkan kamu hitung mundur, ini Mg di sini. Mg ada di sini. Kamu hitung mundur. 1 2. Pokoknya selalu berpotok pada gas mulia atau yang 8A. Ya. Kalau elektron valensi itu selalu mundur. Kalau nanti seandainya masuk ke buat pembuatan ion itu ada yang maju, ada yang mundur, ya. Tapi kamu harus pahamin dulu gimana konsep untuk mencari elektron valensi. Oksigen, ya. Nih, oksigen ada di sini. Mundur. 1 2 3 4 5 6, ya. Berarti oksigen adalah elektron valensinya adalah 6. Kita coba hitung. Ini hapus. Oksigen tadi berapa nomor atomnya? Nomor atomnya adalah 8. Ya. Ini O di sini kita buat. Ini lingkaran pertama. Kulit pertama selalu 2. Kulit kedua maksimal 8, berarti ini 8, berarti masih kurang 6. 1 2 3 4 5 6. Sehingga elektron valensi dari O adalah 6. Kenapa? 1 2 3 4 5 6. Jadi elektron valensinya adalah 6. Kulit terluar, ya, kulit terluar dari
O adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Hitung mundur tadi juga bisa kamu gunain. Seperti ini juga bisa kamu gunain ya. Oke, kita bahas sedikit lagi tentang yang perhitungannya. Cara menentukan kulit terluarnya itu berapa, kulit pertama itu berapa, kulit kedua itu berapa, kita akan bahas sedikit ya. Oke, sekarang kita bahas kulit ya, kulit 1, kulit 2 dan kulit seterusnya. Nah, di sini aku bakalan tulis K itu sebagai kulit, 1 itu kulit 1 gitu ya. Nah, kalau misalkan di atom itu pasti dimulai dengan angka 2 elektron. Jadi satu atom itu berisi 2 elektron minimal ya. Minimal 2 elektron ya. Nah, karena ini 1 ya. Karena ini 1, berarti kita bisa buat dalam rumus matematika adalah N sama dengan 1. Ya dong, ya. Ini 1, ini 1. Oke. Nyambung ya. Nah, kalau misalkan N itu sama dengan 1, maka rumusnya itu bisa lah kita jadiin 2. Ini 2 ya. Dikali 1. Ini deh. Kita warnanya bedain aja ya. 2 dikali 1 sama dengan 2. Ya. 2-nya itu dapat dari mana? 2 sama 2. 1 sama 1. Oke. Ya. Oke. Lanjut. K2. K2. Ya. K2 ini tetap kita tulis 2E ya. Satu atom sama dengan 2E gitu ya. Maksudnya kayak gitu. Nah, sehingga N-nya ini pasti berubah. N sama dengan 2 ya. Ini jadiin pink. 2, 2. Oke. Lanjut. Masuk ke perhitungannya. Jadi, di sini 2 dikali 2 pangkat 2. Ya, selalu dipangkatin 2. Ini seharusnya juga pangkat 2. Ya, selalu pangkat 2. Sama dengan 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Ya. 2-nya dapat dari mana? 2-nya dapat dari sini. 2-nya dapat dari sini. Ini selalu ikut karena melambangkan ini juga. Nah, 2 ini dapatnya dari sini. Tuh. Oke. Lanjut ke K3. K3 sama dengan 2E. Berarti N sama dengan 3. Ya. Lanjutlah kita buat 2 dikali 3 pangkat 2. 3 kali 3 9, 9 kali 2 18. Ya. Jadi 2 dari sini. Pangkat 2 juga dari sini. 3-nya 3 dari sini. Begitu. Jadi kulit pertama maksimalnya adalah 2. Kulit kedua maksimalnya adalah 8. Kulit ketiga sama maksimalnya adalah 18. Oke, sampai sini harusnya lancar ya. Karena ini udah aku tanda-tandain pakai warna lain-lain ya. Kita coba buat yang keempat ya. Keempat, yang terakhir ya.
sama dengan 2E, selalu ikut 2E nya, jadi N sama dengan 4. Oke. Nah, lanjut nih, kita buat 2 kali 4 pangkat 2. 4 kali 4 16, 16 kali 2 32. Oke, 32. Jadi 2-nya dapat dari sini, ininya juga, pink-nya kita buat pink, 4 4 4. Oke, itu aja sih, gampang sih sebenarnya ya. Nah, kalau gitu kita lanjutin materinya yang kemarin. Kita coba di yang 4.1, contoh soal meramalkan rumus kimia senyawa ion berdasarkan aturan oktet dan menggambarkan proses pembentukannya. Oke, kita coba yang soal B ya. Oke, di soal B itu pertanyaannya atau soalnya adalah Al dan F ya, Al dan F. Oke, kita lihat di tabel periodik. Al nih ya, Al ya, ini Al adalah 13. Bisa kita tulis di sini Al sama dengan 13. Nah, setelah buat ini kita harus buat atau menentukan konfigurasi elektronnya ya. Konfigurasi elektron ini selalu S-nya ini selalu pangkat 2. Ini 2S pangkat 2, 2P. Oh, di bawahnya aja ya. Nih, 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 1. Oke, kenapa sih bisa begini, Ci? Nah, di sini S selalu pangkatnya maksimal 2. S pangkatnya 2, S pangkatnya 2. Sedangkan P pangkatnya itu maksimal 6. Ya. P maksimal 6. Tapi karena ini coba kalian hitung nih. Kamu hitung. 2 tambah 2 4. 4 tambah 6 10. 10 tambah 2 12. Berarti 13 kurang 12 kurang 1. Jadi 3P ini kita masukin 1. Oke. Ya, lanjut lagi. Setelah kita sudah mengetahui elektron valensinya, kita harus menentukan jumlah elektron yang dilepaskan dan jumlah elektron yang diperlukan. Ya. Tapi sebelumnya kita harus tahu nih, elektron valensinya itu berapa. Ya. Kita harus tahu elektron valensinya. Oke, kita lihat. Kita bisa lihat dari tabel yang Cici bilang tadi. Kan ini Al ya. Mundur ke Ne karena bagian gas mulia atau 8A. Ini Al 1 2 3. Sehingga elektron valensinya adalah, ini Cici buat hijau ya. Oh, gini aja. Kalau misalkan hijau berarti itu elektron valensi. Jadi biar nggak makan-makan ini tempat ya. Jadi Al sama dengan 13, ini konfigurasinya. Lalu Cici buat ini 3 yang pertanda elektron valensi. Oke. Lanjut lagi kita buat F. F ya. Kita lihat tabel periodiknya. Ini F di sini. F ini adalah 7, 8, 9.
ya, 9. Ya benar, 9 sama dengan. Nah, kita bikin konfigurasi elektronnya ya, sama seperti yang di atas, berarti 1s2, 2s2, 2p, 2 tambah 2 4, 4 dikurang 9 kurang 5, jadi 2p 5. Oke, ini kita tetap ikutin ya, yang ininya nih, atas-atasnya itu sebenarnya ikutin yang jumlah nomor atomnya ya. Ingetin aja 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6 ya. Kalau s itu pangkatnya maksimal 2, kalau p itu maksimal 6. Oke. Nah, setelah menentukan ini, kita harus juga menentukan elektron valensinya. Cici tandain hijau lagi. Kita lihat di sini, kita hitung mundur aja elektron valensinya biar cepet. Nih, ini F ya. F di sini kita hitung mundur. 1 2 3 4 5 6 7. Jadinya elektron valensinya adalah 7 ya. Sini 7. Bener nggak sih, Ci? Kita coba ya. Ini nggak usah dibuat sih sebenarnya, cuman biar tahu aja gitu. Ini F, ini 2, berarti sisanya 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi elektron terluarnya, elektron valensi atau kulit terluarnya adalah 7 ya. Jadi 7. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Lanjut lagi masuk ke persamaan ya. Setelah udah tahu nih rumus ininya, kita masuk ke persamaan. Persamaannya Cici tandain warna biru ya. AL dulu. AL ini kan ada elektron valensinya itu adalah 3 ya kan. Nah, kita lihat lagi nih. AL tuh lebih dekat ke sini kan, Na kan, jadi dia mundur. Kalau misalkan melepas itu mundur, kalau menyerap itu maju. Gitu aja prinsipnya ya. Karena Al ini melepas, karena dia bagian logam ya, unsur logam, maka dia harus melepas. Ya, melepas berarti mundur. Dari sini Al 1 2 3 ya. Mundur berarti harus 3. Jadi di sini dia harus melepas, tentuin ya, tentuin Al melepas 3 elektron ya. Ini Cici tandain E itu adalah elektron ya. Nah, F itu, nah F ini adalah unsur non logam ya. Nih non logam, Cici tandain silang non logam ya. Nah, karena ini non logam, maka dia harus menyerap. Kalau menyerap itu harus maju ya. Jadi dari F maju deh ke Ne. Maju ke Ne cuman 1. Jadi dia menyerap 1 elektron. Menyerap, F menyerap 1 elektron. Oke. Sampai sini semoga masih ngikutin, semoga masih paham ya, masih bisa paham. Nah, lanjut lagi nih. Setelah menentukan nih si L melepas 3E dan si F menyerap 1E, kita masuk ke persamaan ya. Masuk ke persamaan, ini Cici hapus dulu. Nggak muat kalau misalnya terbawah. Coba deh. Ini
Al. Al itu kan melepas 3 elektron. Jadi 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6 plus 3 elektron ya, karena dia melepas 3 ya. Nah, lanjut yang F. Yang F 1s pangkat 2, dia menyerap 1 elektron ya. 2s pangkat 2, 2p pangkat 6 plus E, karena dia menyerap 1 elektron aja, jadinya E aja ya, kita buat, nggak usah plus 1E gitu, nggak usah ya. Jadi ini kan 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6 plus 3E untuk yang L. Nah, yang F itu 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6 dan plus E min. Ya, semoga di sini terlihat ya perbedaannya ya. Jadinya yang awalnya ini 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 1 berubah nih, jadinya 1s pangkat 2, 2p pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6. Melepas 3 elektron, maka ininya hilang, digantikan dengan plus 3E ya. Nah, lanjut yang F, yang harusnya 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 5 berubah nih, jadinya 1s pangkat 2, 2s pangkat 2 dan 2p pangkat 6. Nah, 5 ini berubah karena dia menyerap 1 elektron, jadinya 5 tambah 1 6, jadi masukin 6. Nah, di sini jangan lupa kita tambahin lagi plus E min. E itu sama dengan 1. Oke. Semoga sampai sini kamu masih paham ya. Nah, Cici lanjut ya. Ini Cici hapus dulu. Kita buat yang baru. Persamaannya aja. Al sama dengan 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6 plus 3e. Gak muat deh kayaknya, kita bentuk kayak gini aja. Al ya, Al sama dengan 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6 ya. Dia melepas 3 elektron. Sedangkan yang F 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6 plus E min. E min dia menyerap 1. Oke. Masuklah ke persamaan. Persamaannya itu ini kali 1, ini kali 3. Biar ini sama ini habis gitu loh ya. Maksudnya kayak gitu. Namanya juga persamaan, pasti ada yang habis salah satunya. Oke. Di sini kita masukin Al kali 1 tetap Al sama dengan Al kali 1 karena dia melepaskan atau menyerahkan elektronnya 3, maka Al-nya di sini pangkat 3 plus ya. Seperti yang awal tadi Cici bilang, kalau misalkan dia melepas berarti tandain dengan plus. Oke. Ini Al-nya kita tandain 3 plus ditambah 3E min. 3 kali 1 tetap 3 ya. Lanjut lagi yang F. 3 kali F kali 3, 3F ya. Nah, karena dia menyerap 3 elektron, maka ininya elektron yang di sini pindah ke belakang. Sehingga terbentuklah plus 3E min. Oke. Sama dengan
Yang ini kan Al-nya kan pindah ke depan juga. Nah, F-nya juga pindah ke depan. Tapi dengan tulisan 3F ya. 3F min. 3F min. Oke. Jadilah kayak gini. Ya. Setelah itu kita udah tahu nih ya kan, persamaannya selesai sampai sini. Tinggal kita cari hasilnya. Ya. Cari hasilnya itu gampang. Kamu tinggal lihat aja di bagian sini. Tinggal bagian sini aja nih. Oke. Masuklah dia. Al masuk pertama karena di awal ya, paling atas nih. F ini 3 ini bagian dari F. Jadi F dulu baru 3. Karena 3 merupakan bagian dari F. Sehingga dia harus F dulu baru 3. Kalau misalkan 3 dulu baru F, maka dia merupakan 3 itu merupakan bagian dari Al. Jadi supaya nggak salah, kita harus tulis Al-nya duluan nih, Al, F-nya dulu, baru angkanya. Oke, jadi hasilnya adalah Al F3. Selesai. Gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke contoh soalnya atau ke latihan pertamanya ya. Langsung kita lanjut aja ke latihan pertamanya, yaitu yang Na dengan O. Oke, kita lanjut. Na dengan O. Na-nya kita lihat di sini. Nih, ada di sini ya. Na adalah nomor atomnya 11. Maka konfigurasi elektronnya 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 1 ya. 2 tambah 2 tambah 6 tambah 1, 10 tambah 1 11. Nah, oke. Lanjut lagi. Ini warna hijau ya tadi ya. Warna hijau berarti elektron valensinya berapa? 1. Kan dari Na mundur ke belakang jadi 1. Ya. Elektron valensinya adalah 1. Oke. Cara lain gimana? Kita bisa lihat dengan tadi lingkaran Na. 2 pertama kulitnya, kulit kedua 8 ya, kulit terakhir adalah 1. Jadi elektron atau kulit terluarnya adalah 1 yang di sini. Jadi benar dong, elektron valensinya adalah 1. Oke, gitu ya. Lanjut ya. Sekarang yang O. Kita lihat di sini. O-nya yang ini. Ini ya. Oke. O-nya itu berapa? O sama dengan 8 nomor atomnya. 8. Ya. Jadi konfigurasi elektronnya 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 4. Ya. Karena kan 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8. Oke. Sekarang elektron valensinya kita lihat. Oh, di sini mundur jadi berapa? Oh, di sini 1 2 3 4 5 6.
jadi 6. Kita coba lagi ya. O 8 ya. Ini 2 ya. Sisanya deh 6. 1 2 3 4 5 6. Elektron valensi adalah kulit terluar. Jadi kulit terluar dari O adalah 6. Oke, nyambung sampai sini. Kalau misalkan masih kurang paham, bisa diulang lagi ya videonya. Lanjut ya. Setelah menentukan konfigurasi elektron dengan elektron valensinya, kita harus menentukan berapa elektron yang dilepas dan berapa elektron yang diserap. Oke. Seperti yang sebelumnya Cici bilang, kalau misalkan dia menyerap berarti dia maju, kalau misalkan melepas berarti dia mundur. Oke. Tadi Na itu kan bukan Na itu termasuk logam. Jadi kalau misalnya logam, otomatis dia harus melepas ya, melepas 1 elektron di Na ke Ne. Patokan dengan gas mulia atau 8A. Jadi dia dari Na mundur Ne jadi 1 elektron. Sehingga bisa dibilang Na melepas 1 elektron. Oke. Yang O sekarang. O itu termasuk non-logam. Non-logam itu dalam hukum alamnya adalah harus menyerap. Jadi menyerap dia harus maju 1 2. Oke. Jadi dia harus menyerap 2 elektron. Menyerap 2 elektron. Oke. Ingat-ingat ya. Ini 1. Kalau Na 1E, O 2E. Melepas dan menyerap. Oke. Kita lanjut lagi, kita bikin lembar baru. Na sama dengan, karena dia melepas 1 elektron ya, jadi rumus atau konfigurasi elektronnya adalah 1s2. 1s pangkat 2. Langsung aja ya, gini aja posisinya. Na 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6 ya, ditambah E-. Oke. Karena melepas 1 elektron. Sedangkan O harusnya 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat, dia menyerap 2 elektron pangkat 6. Karena awalnya 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 4. Jadinya dia 1s berubah menjadi 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, dan 2p pangkat 6. Oke. Ini ditambah 2 elektron min. Ya. Nah, kita masuk nih ke persamaannya. Persamaannya adalah ini kali 2, ini kali 1, biar sama kan, atas bawah, biar ininya habis gitu ya. Oke, kita masuk ke persamaan. Masuk ke persamaan, jadinya ini 2 kali Na, jadi 2 Na sama dengan ini, kita masukin lagi Na nya ya, kita masukin mundur ke belakang, jadi 2 Na plus ya, karena dia hanya melepas 1 elektron. Nah, 2 Na plus ditambah 2 kali E-, jadi 2 E-. Oke, lanjut lagi yang bawahnya, yang O. O itu tinggal kita masukin aja ya, karena O kali 1, jadinya O doang. Nah, karena dia menyerap berarti dia pindah ke belakang.
ya, jadinya plus 2E min. Oke, sama dengan O ini juga harus pindah ke depan, ya, sehingga dia menyerap 2 elektron. Jadi di sini adalah O 2 min karena dia menyerap 2 elektron. Sehingga hasilnya berapa? Ya, hasil dari ini persamaannya bisa kita lihat di sebelah sini lagi, sebelah kiri. 2 ini milik Na. Jadi kita bisa tulis di sini Na2 karena 2 ini milik Na. Ya. Na2O. Jadi O ini kan 1, jadi tinggal masukin aja O-nya. Jadi hasilnya Na2O. Gitu. Jadi senyawa yang terbentuk adalah Na2O. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke Mg dengan F. Oke. Mg dengan F. Nah, sekarang kita lihat nomor atom dari Mg dulu ya. Mg. Nomor atomnya adalah, kita lihat Mg nih di sini ya. Nih, oke. Mg itu adalah 12 nomor atomnya. Maka kita masukin di sini 12. Oke. Nah, kita buat konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, lalu 2p6, lalu 3s2. Oke. 2 tambah 2 4, 4 tambah 6 10, 10 tambah 2 12. Sehingga di sini kita bisa tahu kalau misalkan elektron valensinya adalah 2. Oke. Lanjut lagi ke F. F di sini nomor atomnya kita cek lagi. Nomor atom F. Nih, di sini. Ya, di sini ya. 9. Oke. Maka di sini kita tulis 9. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, dan 2p5. Elektron valensinya adalah 7. Ya. Oke. Nah, masih ingat kan kenapa ini elektron valensinya bisa 7, di sini 2? Karena kulit terluarnya. Oke. Nah, lanjut lagi. Kita udah tahu nih kalau misalkan konfigurasinya seperti ini, ya kan? Nah, kita harus menentukan si Mg ini melepas berapa dan S ini menyerap berapa. Oke? Mg. Pertama Mg dulu ya. Mg ini harus melepas atau menyerap. Kita lihat di sini Mg di sini ya. Dia harus melepaskan agar bisa menjadi Ne. Oke. Dia melepas jadi Ne. Jadi Mg ini melepas dua elektron. Lalu F menyerap satu elektron. Oke. Nah, F di sini dia berubah menjadi Ne. Oke. Lanjut lagi. Ini kita udah tahu Mg melepas 2, F menyerap 1. Oke. Nah, sehingga kita harus menyamakan nih. Menyamakan persamaan dari Mg dengan F. Oke. Nah, kalau kayak gini kan Mg melepas 2E, ya kan? Nah, karena dia melepas, maka otomatis 3S ini hilang. Oke. Nah, karena 3S ini hilang, maka jadinya 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6.
Nah, sedangkan yang F ini menyerap 1 elektron. Otomatis 2P ini berubah menjadi 6 ya. Ini Cici tambahin merah karena dia berubah, ini 6. Ini coret karena dia habis. Nah, ini berubah menjadi 6 karena dia menyerap 1 elektron. Sehingga perubahannya ini membuat dia menjadi 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, dan 2p pangkat 6. Nah, sampai sini kan dia udah ketahuan nih kalau misalkan perubahannya itu seperti ini loh, gitu kan. Tapi di sini yang membedakan adalah karena dia melepas 2e dan menyerap 1e. Oke. Nah, di sini Cici tambahin warna biru. Perubahannya ini membuat dia menambahi gelap. Cici tambahin warna kuning deh. Menambahi 2e. Sedangkan yang ini, yang F, dia menambahi E min. Karena dia melepas 2e, maka dia 2e ditulis di sini. Di sini menyerap 1e, maka ditulisnya E di sini. Oke. Nah, Cici biar gak sempit, Cici masukin atau Cici buat baru lagi ya. Ini di sini Mg tadi ya, Mg dia berubah kan, jadinya 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6 ditambah 2e min. Oke, di sini F 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6. Oke, 2p pangkat 6 plus e min. Oke, di sini udah lihat ya, udah terlihat jelas gitu ya. Kalau misalkan ini 2, ini 1, maka ini harus dikali 2. Oke. Maka di sini kesamaannya adalah ini dikali 1, ini dikali 2. Oke, setelah itu tinggal kita kali lagi. Mg dikali 1 sama dengan Mg. Ini coret ya, ini habis dua-duanya. 2 dikali 1, sorry, ini kan Mg. Nah, ini Mg nya pindah ke belakang, ke depan, jadinya Mg 2 plus, karena dia melepas 2 elektron, maka dia Mg 2 plus. Oke. Nah, di sini ditambah 2e min ya. Nah, kemudian ini F dikali 2, jadi 2F ditambah E min dikali 2, jadi 2E min sama dengan ini tetap ditaruh ke belakang, yaitu jadinya 2F min. Oke, sehingga di sini bisa kita coret-coret kan nih. Bentar. Ini bisa kita coret. Sisanya jadinya kita lihat yang belakang. Oke, ini Mg tinggal kita masukin Mg-nya. Mg. Lalu kemudian F2. Jadi kita masukin F2. Sehingga senyawa yang terbentuk adalah MgF2. Oke, lanjut lagi nomor 3 ya, lanjut nomor 3. Nah, kemudian yang ke selanjutnya adalah Mg dengan N ya, Mg dengan N. Oke, kita masuk. Mg konfigurasinya Mg tadi 12 nomor atomnya ya. Nah, terus konfigurasi elektronnya adalah 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, dan 3s pangkat 2. Elektron valensinya adalah 2 tadi ya. Nah, kemudian N nomor atomnya adalah 7 ya. N nomor atomnya adalah 7. Oke,
ini. Nah, sekarang berarti kita bikin konfigurasinya 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, dan 2p pangkat 3. Elektron valensinya adalah 5 ya. Nah, biar cepet ya, biar kamu nggak usah ngitung bikin lingkar-lingkaran kayak biasa yang Cici ajarin, kamu lihat nih di sini. Nih. N. Ya, N. Elektron valensinya atau golongannya adalah 5A. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa elektron valensi dari N adalah 5. Begitu juga dengan B. B ini kan adalah 5 ya. Berarti kalau misalnya kita hitung atau kita lihat bahwa kulit pertamanya adalah 2, ya kan? Berarti kulit keduanya atau kulit yang paling luarnya adalah 3. Jadi dia masuknya ke golongan 3. Jadi kamu nggak usah hitung-hitung gitu, nggak usah bikin lingkaran yang kayak biasa Cici ajarin. Kamu tinggal lihat aja dia masuk ke golongan berapa. Oke. Lalu di sini kita lihat Mg melepas berapa? Tadi Mg melepas 2 elektron ya. Lalu N menyerap berapa? Menyerap 3 elektron ya. Ini kita lihat N. Ini N ya. N di sini menyerap 3, 1, 2, 3 ke neon. Oke. Jadi dia menyerap 3 elektron. Nah, di sini kita lihat lagi ya. Dia si Mg ini bentar saya masukin warna hijau. Mg ini melepas 2 elektron sehingga 3s-nya hilang. Nah, N ini menyerap 3 elektron. Oke. Menyerap 3 elektron berarti otomatis 2p ini berubah jadi 6. Oke, sampai sini paham? Kalau misalnya kurang paham kamu bisa putar lagi. Nah, oke seperti ini. Nah, di sini berarti kan kita bisa lihat bahwa ini plus 2e min karena dia melepas 2 elektron. Sedangkan di sini plus 3e min karena dia menyerap 3 elektron. Oke. Nah, sekarang kita masukin ke persamaannya. Oke. Nah, ini Cici ganti lagi warnanya. Ini Cici hapus. Jadi di sini dia berubah kan Mg-nya. Jadinya 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6 ditambah 2e min. Nah, lalu ini N di sini 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6 plus 3e min. Oke, ini bisa kita langsung coret-coret ya. Nah, ini dikali, biar sama dia dikali berapa? Kalau misalkan persamaan itu kan harus sama ya belakangnya ya, biar dia habis gitu kan. Berarti otomatis di sini 2 ini kita kali 3 agar dia berubah menjadi 6e. Sedangkan 3 kita kali 2 agar dia berubah menjadi 6e. Oke. Nah, di sini kita tulis lagi Mg dikali 3. Dia habis jadi 3 Mg. Oke. Nah, Mg ini mundur ke belakang jadi 3 Mg 2 plus karena dia melepas 2 elektron. Oke. Ditambah 6e min. Ya, 2 kali 3 gitu ya. Nah, lanjut lagi yang N. N ini kali 2. Jadi 2N. Nah, ini pindah ke depan jadi tambah 6e min. Ya, sama dengan N ini mundur ke belakang jadi 2N ya, 2N 3 min karena dia menyerap 3 elektron. Oke. Di sini ini 6e-nya habis. Jadi sisanya adalah
ini hasilnya adalah konfigurasi elektronnya. Kita lihat lagi paling pojok nih ya, 3 Mg, berarti Mg 3. Oke, kita masukin Mg 3. Oke, nah kita lihat lagi di sini N2, jadi N2 N2, sehingga senyawa yang terbentuk adalah Mg3N2. Oke, sekarang kita masuk ke yang terakhir, yaitu Al dengan N. Oke, kita lanjut ya, Al dengan N. Nah, sekarang Al dengan N. Langsung aja ya, Cici buat ya. Al nomor atomnya berapa? Kita lihat di sini. Nih, ya. Dia masuk ke 13. Konfigurasi elektron valensinya adalah 3. Oke. Berarti 13. Kita masukin konfigurasi elektronnya dulu. Berarti 1s2, 2s2, 2p pangkat 6, 3s2, dan 3p pangkat 1. Elektron valensinya tadi adalah 3. Oke, Cici nggak tulis lagi, lanjut lagi ke N. N ini nomor atomnya tadi adalah 7. Oke, 7 sama dengan 1s2, 2s2, 2p pangkat 3. Elektron valensinya tadi adalah 5. Nah, di sini Al ini harus melepaskan ion. Oke, melepaskan ion jadinya 1, 2, 3. Al melepas 3. Oke, sini Al melepas 3 elektron. Oke, sedangkan N tadi menyerap 3 elektron. Oke, menyerap 3 elektron. Nah, sehingga bisa kita lihat kalau misalkan ini 3s2, 3p pangkat 1 coret ya, karena dia melepas 3 elektron, sedangkan N menyerap, jadi dia berubah menjadi 6. Oke, nah di sini kita lihat ini kan udah nih, dia menyerap, berarti ditambah 3E-. Sedangkan yang ini, Al itu melepas, maka dia 3E-, sedangkan yang N itu melepas 3E- juga. Karena ini udah sama, gampang, jadinya tinggal kita kali 1 persamaannya, kali 1 sama kali 1 ya. Ini Cici buat lagi. Al sama dengan tadi dia berubah 1s2, 2s2, 2p pangkat 6 tambah 3E-. Yang N-nya 1s2, 2s2, 2p pangkat 6 plus 3E-. dikali 1 dikali 1. Oke. Nah, jadinya Al dikali 1 tetap Al ya. Nah, yang ini berarti Al pindah ke belakang, Al dia melepas berarti 3 plus. Oke, Al 3 plus 3E-. Sedangkan yang N sama dengan ditambah 3E- ya, sama dengan N 3-. Ini bisa dicoret-coret. Hasilnya adalah kita lihat yang sebelah kanan lagi. Jadi Al N. Begitu. Senyawa yang terbentuk dari Al dengan N adalah AlN. Oke, gampang kan? Sampai sini itu adalah senyawa-senyawa dari ion, atau kita meramalkan rumus kimia senyawa ion.
Oke. Nah, di video selanjutnya akan Cici buat tentang ikatan kovalen ya, beserta dengan caranya yang waktu itu kita bahas pertama bareng-bareng ya. Oke, sampai sini. Terima kasih. Bye bye.